Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang ujian praktikum di kelas 12. Sebelumnya Ibu mohon untuk atau Ibu mengingatkan lagi bahwa ujian praktikum ini adalah menjadi salah satu syarat kelulusan di SMA. Jadi Ibu berharap kalian dengan sungguh-sungguh mengikuti dan melaksanakan yang telah dijelaskan petunjuknya apa saja yang harus kalian lakukan. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dengan tata tertib selama ujian praktikum. Jadi kalian poin pertama harus punya kartunya yang dibagikan melalui kelas masing-masing. Kemudian yang kedua, kalian nanti mengakses linknya yang sudah diberikan linknya kepada kalian. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika melaksanakan praktikum, karena pasti semua praktikum akan dilakukan dokumentasi melalui video, maka kalian harus menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Di sini fisika berarti kalian menggunakan seragam putih abu-abu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara mengupload setiap hasil praktikum. Nanti kalian coba baca di situ. Kemudian yang terakhir adalah yang mungkin Ibu ingatkan adalah di sini tidak ada ujian praktek ulang atau remedial. Jadi kalian benar-benar harus melaksanakan ujian ini tepat waktu sesuai yang sudah ditentukan jadwalnya. Nah, kita masuk ke materi laporan praktikum. Jadi dalam fisika ini laporan praktikumnya selain berupa video adalah berupa dokumen hasil praktikum yang nanti kalian harus bisa susun berupa diketik boleh, tapi ada beberapa hal yang mungkin akan repot kalau diketik, jadi harus tulis tangan. Apa itu? Pertama, cover laporannya. Jadi cover laporan ini tentu saja bisa diketik ya. Di situ bisa yang harus ada adalah judul praktikum, nama dan kelas. Kalian boleh menambahkan misalkan gambar dan lain sebagainya, itu silahkan sesuai dengan ketentuan cover, misalkan yang tapi sopan. Kemudian yang bagian kedua, maksudnya ini lembar berikutnya adalah judul praktikum, tujuan praktikum. Nah, judul dan tujuan nanti akan ada di soal yang nanti akan Ibu berikan. Kemudian alat dan bahan pun begitu pula dengan langkah kerja nanti akan ada di soal yang dibagikan. Kemudian tabel hasil penelitian. Jadi nanti dalam langkah kerja kan kalian melakukan praktikum ya. Nah, ketika melakukan praktikum akan ada data hasil pengamatan atau data hasil praktikum, dan itu harus kalian tulis dalam tabel hasil penelitian, dan ini pun tabelnya sudah disediakan. Jadi kalian tinggal buat ulang kemudian masukkan angkanya di situ. Nah, yang kemudian poin yang keenam nih. Yang keenam ini kalian mungkin akan repot ketika diketik ya, karena hasil penghitungan nanti akan kalian menggunakan rumus, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Nah, ini bisa tulis tangan. Jadi silakan kalian tulis tangan di nanti kertasnya berupa boleh A4 atau legal ya. Kemudian jawaban pertanyaan dan kesimpulan, nah ini boleh tulis tangan dan boleh diketik. Jadi silakan nanti menyesuaikan saja. Nah, kita masuk ke materi yang diujikan. Ada 4 materi yang diujikan di ujian praktikum kali ini, karena berkali-kali kami diingatkan bahwa ini adalah kondisi yang khusus gitu ya. Jadi tidak boleh memberatkan kalian, dan juga bukan berarti dengan tidak memberatkan kalian menganggap enteng ya. Jadi silahkan, kami berusaha untuk tidak memberatkan kalian, tapi kalian pun harus serius untuk melaksanakannya. Nah, pengukuran biasanya kan ini berkaitan dengan alat ukur ya. Biasanya alat ukur yang kami ujikan itu adalah alat ukur panjang. Jadi alat ukur panjang yang digunakan dalam hal ini
adalah alat ukurnya berupa penggaris. Jadi sebetulnya ada jangka sorong, ada mikrometer skrup ya, tapi kan nggak mungkin kalian membeli atau menyediakan itu di rumah. Nah, yang ibu pikir mungkin ada dan umum adalah penggaris. Jadi kalian hanya bagaimana cara menggunakan penggaris ini untuk mengukur benda gitu. Tapi mungkin itu kelihatan sepele ya, tapi di situ intinya bukan tentang menggunakan penggarisnya, tapi nanti bagaimana cara kalian menganalisis bahwa ketika melakukan pengukuran itu ada yang namanya ketelitian dan kesalahan relatif. Nah, itu intinya. Jadi, pertama kita mulai dari mengukur menggunakan penggaris ya. Jadi, ketika menggunakan penggaris, benda yang diukurnya apa saja terserah kalian yang ada di rumah pokoknya. Tapi yang diukur misalkan panjang atau lebar ya. Jadi silahkan kalian ukur sebuah benda seperti ini. Misalkan ini hasilnya adalah 15 cm. Nah, di mana menulis 15 cm ini? Nanti kalian akan dibagikan soal seperti ini. Nah, ini di sini ada tabel hasil tabel hasil pengukurannya. Jadi nanti kamu tulis hasilnya di sini di nomor 1. Kemudian kenapa ada sampai 5 nomor, Bu? Jadi dalam pengukuran kalau yang diinginkan adalah ketelitian yang lebih teliti kan begitu. Nah, jadi yang lebih teliti adalah pengukuran yang berulang, bukan hanya satu kali. Jadi kalian nanti harus mengulang lagi mengukur, kok sama Bu 15 ya gitu. Tulis saja nggak apa-apa, 15 cm. Lalu pengukuran yang itu tadi disimpan di hasil yang kedua ya. Kemudian yang pengukuran yang ketiga kok 15,1 Bu? Nggak apa-apa, tulis saja. Yang penting kamu sudah betul bahwa hasilnya adalah 15,1 sampai yang kelima, pengukuran yang kelima. Yang harus kamu ingat adalah ketika menggunakan penggaris atau alat ukur yang lain adalah mata kamu sejajar terhadap benda yang diukur dan alat ukurnya. Jadi sejajar itu tidak boleh dari samping, begitu kan, tentu saja tidak boleh dari atas, tapi harus sejajar seperti ini menggunakannya. Begitu. Jadi itu akan meminimalisir kesalahan relatif yang terjadi. Jadi nanti kalian boleh tuh bukan boleh, memang wajib sebelum melakukan penelitian itu membaca dulu teorinya, apa itu kesalahan relatif dan seterusnya. Tapi nanti akan ada di soal yang ibu berikan landasan teorinya. Jadi itu harus kalian baca dulu supaya nyambung ke praktikum yang kalian lakukan. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah melakukan pengukuran, nah di sini ada tabel kesalahan relatif. Tabel kesalahan relatif di sini kan ada L sama L kuadrat ya. Nah, L ini adalah kan 1 sampai 5. Nah, kalian pindahkan nih hasil penelitian dari atas. Silahkan pindahkan ke tabel yang L, ke kolom L maksud saya. Apa ini L kuadrat? L kuadrat ini adalah hasil, misalkan tadi 15 kan ya. Nah, 15 itu dikuadratkan, misal hasilnya adalah 225 misalkan, maka kamu simpan di sampingnya di L kuadrat dan seterusnya sampai selesai 5 sampai poin kelima. Kemudian ini adalah sigma. Simbol sigma adalah untuk jumlah. Jadi kalian jumlahkan nih dari nomor 1 sampai nomor 5, kemudian kalian simpan di kolom ini. Di kolom ini. Kemudian begitu juga dengan hasil L kuadrat. Hasil L kuadrat maka kalian harus jumlahkan, nanti simpan di sini. Nah, setelah itu kalian harus melakukan penghitungan. Nih ada L bar. L bar itu adalah R rata-rata. Jadi, berapakah R rata-ratanya? Nah, ini kan rumusnya sigma L per N. Sigma L berarti hasil jumlah L. Tadi kan di sini hasilnya berapa? Kamu simpan di sini, dan N adalah banyak pengukuran. Tadi kan kalian melakukan 5 banyak pengukuran ya, berarti N-nya adalah 5. Jadi hasil ini dibagi 5. Nah, nanti dapat hasilnya berapa? Kemudian ada rumus yang kedua adalah delta L. Delta L persamaannya atau rumusnya adalah 1 per N akar N sigma L kuadrat dikurang sigma L dikuadratkan per N dikurang 1. Nah, ingat N tadi adalah 5,
si N ini dalam kurung akar, N adalah 5, sigma L kuadrat adalah yang ini kan, jumlah L yang dikuadratkan. Kemudian dikurang jumlah L dikuadratkan, jumlah L saja kan berarti yang ini tadi kan, dikuadratkan hasilnya. Kemudian dibagi 5 dikurang 1. Silahkan kalian hitung, maka nanti akan diperoleh angkanya. Nah, yang terakhir adalah mencari kesalahan relatif. Kesalahan relatif di sini adalah delta X simbolnya. Hasil dari pembagian hasil sigma L dibagi dengan L dikali 100%. Jadi kesalahan relatif ini dalam persentase. Nah, persentase ini berarti apa? Jadi nanti ketika kalian dapat hasil kesalahan relatif, berarti itulah persentase kesalahan relatif kalian. Semakin kecil persentasenya berarti ketelitian hasil pengukuran kamu semakin bagus. Nah, kalau hasilnya semakin besar, ya nggak apa-apa juga, tidak. Di sini yang perlu kalian perhatikan adalah hasil tidak menentukan penilaian. Jadi yang menentukan penilaian adalah proses kerja kamu. Kemudian, oh ya satu lagi, jangan lupa nanti itu divideokan proses praktikumnya ya. Presentasinya divideokan dengan baik, dengan hasil, misalkan harus diedit ya harus diedit. Pokoknya sekreatif kamu ya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi kesalahan relatif yang kamu peroleh itu semakin kecil semakin baik, tapi kalau besar pun tidak apa-apa, itu bukan menjadi salah satu faktor penilaian. Namanya praktikum itu tidak ada yang 100% betul ya. Jadi kalian ditoleransi di situ gitu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Silakan kamu jawab pertanyaan berdasarkan pengalaman praktikum kamu gitu ya. Nah, itu mungkin untuk poin yang pertama, materi yang pertama. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ayunan matematis. Nah, ayunan matematis, kalian, ini ibu ada contoh bagaimana kita melakukan praktikum ayunan matematis. Tapi sebetulnya meskipun ini alat-alat laboratorium ya, ibu yakin kok kalian bisa di rumah tuh merakit alat ini gitu ya. Kalau ibu boleh kasih saran nih, bandulnya kalian bisa menggunakan bola bekel yang ditusuk pakai jarum tuh, jarum jahit ya, kan di ujungnya ada tempat masukin benang gitu. Ibu kebetulan tidak ada contohnya, kalau ada mungkin ibu kasih di sini. Nah, ini ibu menggunakan alat-alat yang ada di lab. Intinya seperti ini, kalian harus merakitnya. Nanti seperti apa kreativitas kalian ya silahkan ya. Nah, bagaimana praktikum ini? Ini tujuannya adalah menghitung gravitasi. Jadi ketika kita melakukan praktikum ini, hasilnya adalah gravitasi. Gravitasi itu kan umumnya 10 meter per sekon kuadrat ya, yang kalian tahu ketetapannya, tapi ternyata kan tidak 10. Jadi tapi nanti 10 itu akan mengacu apakah praktikum kalian tuh mendekati atau tidak gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Pertama, kalian rakit seperti ini, kemudian ukur panjang tali menggunakan penggaris. Panjang tali ini berapa ketentuannya Bu? Pertama kan di sini Ibu minta 40 cm ya. Tapi sebetulnya bisa berapa saja, bisa 10 cm, terserah kamu. Ini bebas. 10 cm atau berapapun ya. Yang penting jangan sampai terlalu panjang talinya, 10 cm, 15 cm gitu ya. Nah, kemudian praktikumnya adalah pertama simpangkan, tapi jangan sampai terlalu jauh, nanti akan muntir istilahnya, jadi tidak teratur ya. Boleh sedikit aja simpangannya. Berapa simpangannya Bu? Tidak ditentukan sih berapapun, tapi sedikit aja, yang penting ketika dilepas ini akan melakukan gerakan bolak-balik gitu ya. Nah, misalkan saya lepas, nah seperti ini. Kalau muntir itu bagaimana? Muntir itu seperti itu tuh, jadi tidak beraturan gitu ya. Jadi sedikit saja simpangannya, kemudian tapi jangan lupa ketika melakukan praktikum kalian harus memegang stopwatch. Stopwatch kan sumbernya ada di HP ya, bisa. Jadi ketika stopwatch ini dilepas, stopwatch pun mulai start gitu ya. Maka ini berhubungan dengan jumlah kelompok ya. Nanti ada 2 orang jumlah kelompok kalian.
Ibu lupa menjelaskan di awal. Oke. Nah, sekarang satu orang megang stopwatch, satu orang lagi memegang ini, kemudian dilepas ya. Nah, satu hitungan atau satu getaran adalah awal dari sini, ini setengah berarti sampai sini, kemudian sampai sini adalah satu. Jadi satu itu dari awal kembali lagi ke sini itu adalah satu getaran. Jadi misalkan saya lepas nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop, di stop dan stopwatch pun stop. Kemudian kalian lihat angkanya berapa ya. Nah, angka waktu atau waktu 10 kali getaran tadi berapa? Kalian catat di sini di kolom periode, di tabelnya nanti akan diberikan. Kemudian di waktu 10 kali ayunan ya di sini. Kemudian panjang talinya tadi, misalkan kalian menggunakan 15 cm. Panjang talinya di sini ditulis ya. Kemudian kok ada 3 kolom Bu? Iya, ini diulang sebanyak 3 kali praktikum. Tapi panjang talinya dibedakan. Misalkan tadi panjang talinya 10, yang pertama 10 cm, yang kedua 15, yang ketiga 20 misalkan. Kalian harus kemudian lakukan seperti tadi ketika panjangnya 10 cm ya. Jadi seperti itu. Waktunya ketika 15 cm waktunya berapa? 10 kali ayunan, tetap ayunannya sebanyak 10 kali. Kemudian 20 cm pun begitu. Nah, lalu sekarang kita ke periode. Periode itu apa? Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Tadi misalkan ketika 10 cm panjang tali ini, waktu 10 kali ayunan, waktu untuk melakukan 10 kali ayunan adalah 15 detik misalkan. Berarti satu kali ayunannya bagaimana cara menghitungnya? Adalah 15 detik dibagi 10 kan gitu. Jadi periode ini berarti waktu 10 kali ayunan dibagi 10 ayunan, dibagi 10 gitu ya. Jadi kalian tulis di sini. Kemudian lakukan yang sama untuk nomor 2 dan 3. Kemudian apa itu T kuadrat? T kuadrat adalah hasil periode tadi dikuadratkan. Jadi hasilnya nanti dikuadratkan, simpan di sini, lakukan hal yang sama sampai ke poin yang ketiga. Seperti itu. Kemudian tadi kan tujuannya menghitung gravitasi ya. Pakai rumus ini, G sama dengan 4V kuadrat dikali L per T kuadrat. Nah, G ini adalah yang dicari gravitasi, kemudian V seperti biasa adalah 3,14 atau 22/7. Kalian boleh pakai yang mana, terserah. Kemudian L adalah panjang tali. Jangan lupa, tadi panjang tali dalam senti. Kalian harus rubah dulu dalam meter karena satuan internasional untuk panjang adalah meter. Di sini kan udah ada. Kemudian T kuadrat adalah yang diperoleh dari sini. Nah, kalau gitu berarti ada 3G dong Bu. Iya. Jadi karena kalian melakukan 3 kali pengukuran, berarti ada 3G di sini. Ada G1, G2 dan G3. Nah, itu. Jadi kalian 3 kali menghitung G juga. Nah, terus bagaimana hasil praktikum ini? Lihat hasil G-nya berapa gitu ya. Tadi kan ketetapannya gravitasi itu 10 atau 9,8. Nah, lihat kalian hasilnya berapa gitu. Mendekati enggak? Tapi lagi-lagi ya di sini kalau misalkan jauh dari hasil itu pun itu enggak jadi faktor yang Ibu nilai karena bukan hasil di sini tapi proses yang dinilai ya. Nah, kemudian silakan kalian jawab pertanyaannya di situ ya. Kemudian kita masuk nih ke praktikum yang ketiga. Nah, praktikum yang ketiga ini mengenai hukum Hooke ya. Hukum Hooke atau di situ bisa disebut elastisitas karena elastisitas ini salah satunya yang dipakai adalah konsep dari hukum Hooke. Nah, ini bagaimana? Nah, ini berhubung kalian sebenarnya menggunakan pegas ya, tapi kan ternyata di rumah mungkin gak semua tersedia pegas dan itu akan susah didapatkan. Maka praktikum yang ketiga ini menggunakan lab virtual. Lab virtual ini bagaimana cara menggunakannya? Di sini Ibu sudah menyediakan linknya. Linknya tinggal kalian copy, lalu masuk ke browser, lalu kopikan di sini alamatnya, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini berarti modalnya adalah kuota ya. Ibu kan ini mudah didapatkan kalau kuota. Nah, kemudian kalian klik pengantar.
akan tampil seperti ini. Nah, ketika tampil seperti ini, kalian jangan lupa klik dulu nih yang poin di atas, ada gaya yang dikenakan, gaya pegas, gaya perpindahan dan posisi timbang, juga nilai. Nah, apa yang harus kalian pertama lakukan? Di sini ada gaya yang dikenakan. Jadi di sini kalian ceritanya akan menarik pegas ini menggunakan gaya, tapi kan nggak secara virtual ya. Jadi kalian bisa atur nih. Kalau ke kanan artinya pegas itu ditarik. Kalau ke kiri artinya pegas itu ditekan. Kalian harus yang mana? Terserah, mau ditarik atau mau ditekan, terserah. Lalu poinnya apa di sini? Silahkan kalian ibu bebaskan gaya berapapun yang akan kamu berikan. Misalkan ibu akan menekan sebanyak 24 Newton. Maka kalian bisa lihat di sini perpindahannya adalah 0,12 meter ya. Nah, kemudian di sini konstanta pegasnya adalah 200 Newton. Nah, kalian boleh menggunakan lagi-lagi ya, konstanta pegasnya ini kan minimal 100 ya. Kalian boleh pakai 100, konstanta pegasnya boleh pakai 210 dan seterusnya. Misalkan ibu pakai yang 100. Ternyata ketika ibu pakai konstanta pegas 100, kemudian dikasih gaya, ditekan sebanyak 24 Newton, maka perpindahannya adalah 0,24 meter. Nah, di mana kalian catat ini? Di tabel. Jadi nomor 1 tadi gayanya adalah 24 Newton. Pertambahan panjangnya adalah 0,24 gitu ya. Konstanta pegasnya adalah tadi berapa di sini? Konstanta pegasnya 100. Maka kamu catat di sini 100 Newton. Seperti itu. Kenapa ada sampai 5? Lagi-lagi praktikumnya sebanyak 5 kali. Kan gampang ya, kalian tinggal menggeser-geser saja. Kenapa sampai 5 kali? Apa yang dirubah, Bu? Yang dirubah adalah konstanta pegas dan gayanya. Misalkan praktikum yang kedua kamu mau konstanta pegasnya 400, gayanya mau ditarik sebesar 27 Newton. Silahkan. Atau sama-sama ditekan ya. Tadi kan ditekan ya. Kalau mau sama-sama ditekan silahkan. Ini hasilnya. Kemudian catat lagi di tabel. Lakukan sampai 5 kali pengulangan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Kalian di sini menganalisis apa hubungannya ketika konstanta pegasnya besar dibandingkan dengan ketika konstanta pegasnya kecil. Bagaimana dengan pertambahan pegasnya? Oh, maaf ibu lupa. Di sini yang dirubah adalah konstanta pegasnya, jadi gayanya tidak dirubah ya. Misalkan untuk praktikum yang pertama 29 Newton. Praktikum kedua juga 29 Newton, praktikum yang ketiga juga 29 Newton, dan seterusnya sampai kelima ya. Tapi yang dirubah adalah konstantanya, jadi gayanya tidak dirubah. Maaf ibu tadi salah. Kemudian berarti di sini sama ya, 24 semuanya sampai 5 gayanya, 24 seterusnya sampai nomor 5. Kemudian yang kamu hitung adalah delta X, bukan hitung, dilihat adalah delta X-nya. Kemudian konstantanya yang dirubah-rubah. Nah, di sini berarti praktikum ini kalian melihat hubungan antara kalau konstanta pegasnya dirubah, itu bagaimana dengan delta X-nya. Kan tadi F-nya sama ya. Nah, di sini kalian berarti harus tahu nih konstanta pegas itu apa. Itu yang dijelaskan. Konstanta pegas itu apa, nanti maka kalian harus baca teorinya dulu sebelum melakukan praktikum. Nah, itu ya yang kedua. Yang ketiga. Kemudian praktikum yang keempat adalah mengenai rangkaian arus searah atau rangkaian DC. Nah, di sini yang harus kalian persiapkan dulu adalah kalian selain membaca teori dan langkah kerja tentu saja ya. Setelah itu, di sini kan kalian diminta untuk merangkai rangkaian seri dan paralel ya. Nah, rangkaian seri dan paralel yang kalian akan buat, ibu mohon untuk direncanakan terlebih dahulu. Maksudnya bagaimana? Mungkin kita ke langkahnya pertama ya. Langkahnya seperti tadi. Jadi ini rangkaian arus searah ini kita menggunakan lab virtual karena kan
tidak memungkinkan ya ketika harus ke lab fisika gitu, dan ketika di rumah pun tidak semua alat tersedia pasti. Nah, maka kita menggunakan lab virtual lagi. Pertama seperti tadi, kita copy dulu ya linknya, kemudian pas di browsernya, maka nanti akan terbuka seperti ini. Kemudian kalian pilih yang lab, kemudian klik lagi, klik 2 kali tadi ya. Nah, di sini sudah disediakan alat-alatnya, tentu saja virtual ya. Ada kabel, ada baterai, ada lampu, ada resistor, ada saklar dan seterusnya. Sebenarnya kalau kalian scroll ke bawah ada banyak di sini disediakan komponen-komponennya, tapi yang kita butuhkan di sini yang sederhana saja, ada kabel, baterai, lampu dan saklar. Kalau kalian mau tambah resistor boleh, karena kan ini seperti kita ketahui bahwa resistor ini berfungsi juga seperti lampu. Cuma kan kalau resistor menyala tidak terdeteksi seperti halnya lampu, karena kalau rangkaian berhasil berarti lampu akan menyala seperti itu. Nah, di sini ibu akan mencontohkan rangkaian yang ibu rangkai. Tapi sekali lagi, rangkaian yang kalian gunakan tiap praktek harus kalian rancang sendiri, tapi dengan konsep rangkaian seri dan paralel tentu saja. Nah, ibu mau membuat 2 buah lampu, rangkaian dengan yang terdiri dari 2 buah lampu. Nah, di sini tentu saja kita hubungkan dengan kabel ya. Kemudian kita membuat rangkaian seri terlebih dahulu. Kemudian ibu mau pakai 1 buah baterai, 2 buah lampu dan 1 buah baterai. Kemudian saya menggunakan 1 saklar. Nah, ingat menghubungkannya, ini kan sisi satu yang lain, jadi harus tidak boleh di satu yang di titik yang sama, karena nanti tidak akan menyala. Nah, seperti ini. Ibu mau menggunakan 2 buah lampu, atau boleh di sini memakai kabel lagi, rangkaiannya boleh, silakan saja. Misalkan rangkaian seperti ini, itu kreatif kalian saja, silahkan, nggak masalah. Seperti ini misalkan, nggak apa-apa. Kalau seperti tadi juga nggak apa-apa. Nah, di sini saya akan nyalakan saklarnya. Maka, cirinya sudah berhasil adalah kedua lampu sudah menyala. Berarti itu sudah berhasil rangkaiannya. Tapi kalau seperti ini kan sampai SMP saja dulu. Bukan ini yang dianalisis ketika sudah SMA, tapi kalian harus mengukur nih bagaimanakah tegangan, kemudian bagaimanakah arusnya gitu ya. Ketika dirangkai seri gimana nih? Misalkan tegangan ya, kita ukur tegangan pakai ini namanya voltmeter ya. Nah, kalian tinggal tempelkan saja di mana yang akan kalian ukur. Nah, di sini misalkan berarti kalau seperti ini yang diukur adalah lampu ke-1. Ini adalah lampu ke-1. Nah, di sini terukur hasilnya 4,5 volt ya. Berarti lampu ini tegangannya adalah 4,5 volt. Kita lihat tegangan di lampu yang kedua di sini. Kok hasilnya negatif ya? Berarti kalian salah menempatkan kaki-kaki dari voltmeternya. Nah, dipindahkan saja, tinggal dipindahkan, maka hasilnya 4,5 volt. Oh, sama ternyata 4,5 volt gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tegangan di baterainya. Di baterainya 9 volt. Nah, apa yang bisa diambil kesimpulan dari situ ya? Nah, berarti silakan tinggal ambil kesimpulan. Tadi ini 4,5 volt, ini 4,5 volt, ini 9 volt. Itu adalah karakteristik tegangan pada rangkaian seri ya. Seperti itu untuk tegangannya. Sekarang kita kembalikan ini ke sini alatnya. Nah, kita sekarang pakai ampere meter. Fungsinya seperti kalian sudah tahu bahwa ampere meter itu untuk mengukur kuat arus, besar kuat arus pada setiap komponen yang ingin kita ukur arusnya. Sekarang kita ukur arus yang mengalir di lampu 1, 0,45 ampere. Kemudian arus yang mengalir di sini 0,45 ampere. Di sini di lampu yang kedua 0,45 ampere. Di sini juga sama 0,45 ampere.
Coba kalau di baterai ternyata sama. Nah, tanpa ibu harus jelaskan bagaimana tuh karakteristiknya kan untuk kuat arus pada rangkaian seri ya. Seperti itu. Nah, nanti ketika praktikum hasilnya tadi kan angkanya ada tuh. Maka kalian simpan di tabel yang sudah disediakan. Nah, kok ini lampunya ada 3, Bu? Jadi kalau ibu mencontohkan 2 buah lampu, maka nanti kalian praktikum minimal 3 buah lampu. Curang ya, ibu 2 kalian 3, gak apa-apa, namanya juga ujian. Nah, jadi nanti kalian menggunakan 3 buah lampu di rangkai pertama seri ya. Nanti tabelnya disimpan di sini di tabelnya. Nah, ini tabel hasil pengukurannya kan ibu cuman 1 ya. Nah, jadi sementara nanti ada 2 buah 2 buah rangkaian paralel. Berarti kalian harus bikin lagi tabel baru. Nah, ini misalkan untuk yang seri. Berarti nanti yang paralel kalian bikin lagi ya. Oke, sekarang untuk rangkaian seri saya hapus dulu yang ini. Saya mau bikin juga 2 buah lampu. Rangkai paralel ya, maaf, 2 buah lampu. Nah, saya mau rangkainya seperti ini. Ini dihubungkan. Ini kan paralel ya, paralel adalah bercabang gitu ya. Nah, percabangannya ada di sini nih. Nah, saya mau pakai 1 buah baterai dan 1 buah saklar di sini. Nah, saklar saya nyalakan ya. Saya hubungkan. Tadi kan ini masih terbuka ya. Nah, berarti rangkaian ini sudah berhasil menyala. Nah, kemudian ada yang saya lupa. Kemudian kalau rangkaian paralel di sini harus ada saklar 1 lagi. Jadi ketika ada lampu percabangan di sini, ini harus ada saklar ya. Ini di sini saklar, kemudian ini kita hubungkan dengan kabel. Maaf. Oke, nah ini kita nyalakan. Ternyata tidak menyala ya. Coba kita nyalakan saklar yang kedua. Menyala. Ini ternyata berapi apa ya? Ternyata dia panas, overheat namanya. Jadi dia kelebihan tegangannya. Nah, maka kita harus apa yang harus kita lakukan? Ada yang salah ya di sini. Ternyata ini saklarnya terhubung ke sisi yang salah. Ya, seperti itu. Kita nyalakan. Tadi salah ya, ternyata salah di 1 titik nih. Nah, itu bisa di contoh tadi kalau salah seperti apa. Nah, ini saklarnya saya nyalakan, kemudian saklar yang kedua saya nyalakan tuh. Kemudian saya putus saklar yang kedua ya, tapi yang lain tetap nyala. Apa yang terjadi? Coba kalian lihat, lampu ini menyala, lampu ini mati. Kenapa bisa seperti itu? Itu yang harus kalian jelaskan ya. Nah, kemudian saya tutup lagi, ini saya nyalakan lagi. Saya saklar yang ini buka, yang pertama saya buka, yang kedua dan ketiga saya tutup. Ternyata semua mati ya, seperti itu. Nah, jadi yang harus analisis seperti itu. Selain itu, maka seperti tadi kita ukur tegangannya. Tegangan di lampu pertama 9 volt. Tegangan di lampu yang kedua, ternyata hasilnya 9 volt. Ketinggalan. Ini kalau mau kalian lihat nilainya di sini, ini values-nya jangan lupa diklik ya. Kemudian di baterainya 9 volt juga. Nah, itu dari sini kalian bisa analisis nih karakteristik tegangan pada rangkaian paralel seperti apa. Oke. Nah, itu untuk
mengukur tegangannya. Jangan lupa setiap pengukuran dicatat di dalam tabel tadi ya. Kemudian sekarang menggunakan ampere meter kita ukur kuat arusnya. Kuat arus di lampu kedua. Ini lampu pertama yang ini ya, yang pertama dulu deh. Yang pertama 0,9 ampere. Kuat arus di lampu yang kedua 0,9 ampere. Kuat arus di lampu di mana nih? Di rangkaian, pusat rangkaian. Jadi kalau di sini berarti arus yang terukur adalah arus total pada rangkaian. Berapakah arus total pada rangkaian? Ternyata 1,8. Nah, ini kan teori ini sudah kalian pelajari secara teori sebetulnya ya. Jadi kenapa di sini 1,8? Ketika di sini kenapa 0,9? Kenapa ini di sini 0,9? Nah, ini kalian bisa menggunakan konsep hukum Kirchhoff 1 ya. Nah, jadi kalian baca-baca lagi teorinya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Maka itulah yang harus kalian jelaskan di dalam praktikum ini. Nah, itu percobaan yang pertama di percobaan ini, di materi ini. Ada percobaan yang kedua, jadi harus 2 kali yang ini ya. Nanti tuh ulangi sebanyak 1 kali lagi. Gimana cara mengulangnya? Kalian boleh caranya bisa ada beberapa kemungkinan. Boleh menggunakan rangkaian yang sama, misalkan rangkaian seperti ini sama, tapi ada yang dirubah. Siapa yang dirubah? Kan ini alatnya ada lampu dan ada baterai. Ketika kalian klik lampu pertama, di sini ada nilai hambatannya. Di sini kan yang dipakai pertama 10 ohm. Boleh kalian tambah menjadi, ibu maunya 20 ohm misalkan. 20 ohm ya. Apa yang terjadi? Kalian lihat nih, ini kan menunjukkan terang dan redupnya lampu ya. Ternyata meredup ya. Nah, kenapa meredup? Nah, itu yang harus kalian jelaskan nanti dalam presentasi. Nah, jadi praktikum yang kedua, kalian caranya boleh merubah rangkaian atau merubah angka dari rangkaian yang sama, komponen yang sama. Nah, lampu yang kedua saya mau kecilkan jadi 3 ohm. Apa yang terjadi? Dia lebih terang loh. Nah, lihat elektronnya mengalir lebih cepat. Jadi itu. Kemudian baterainya mau kalian rubah 9 volt menjadi 11 volt misalkan. Apa yang terjadi dengan lampu-lampunya? Seperti itu. Silakan kalian kreasikan sendiri, tapi jelaskan konsepnya berdasarkan mengacu ke konsep hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, konsepnya di mana? Kalian boleh baca buku kembali, boleh browsing atau baca teori yang di soal yang ibu berikan nanti. Seperti itu ya. Kreasikan sendiri mengenai rangkaian ini, tapi intinya adalah sekali lagi harus menjelaskan konsep dari hukum Ohm dikaitkan dengan rangkaiannya dan hukum Kirchhoff ya. Nah, itu. Jadi jangan lupa nih di sini nanti tabelnya diisi berdasarkan hasil tadi ya. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan nih di sini. Silahkan kalian jawab pertanyaannya. Tapi ini pertanyaannya berhubungan yang ibu jelaskan tadi, misalkan kenapa begini ketika kuat rangkaian seri seperti itu karakteristiknya, kuat arusnya, tegangannya kenapa seperti itu. Nah, pertanyaannya sih seputar itu ya. Jadi kalian bisa jawab pertanyaan di sini. Itu kurang lebih untuk materi yang akan kalian ujikan atau materi yang diujikan di ujian praktikum kelas 3 SMA tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Budi Warman 1. Ingat, ini adalah menentukan kelulusan ya, sekali lagi. Jadi mohon ikuti dengan baik semua mata pelajaran yang diujikan di SMA ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.